2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ba'du. Bapak Ibu hormati, terkait dengan lepas sambut adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana kita memaknai daripada lepas sambut itu sendiri. Lepas sambut dalam suatu kedinasan adalah bagaimana kita bermuhasabah, kita merenungkan diri tentang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam tugas tanggung jawab kita paling tidak ada 3 filosofi kita bekerja. Yang pertama adalah bagaimana kita bekerja keras. Yang kedua bagaimana kita bekerja dengan cerdas. Dan bagaimana yang ketiga kita bekerja dengan ikhlas. Terkait dengan kerja keras bukan hanya di lingkup kantor, termasuk di rumah tangga kita masing-masing. Ketika kita masih bujangan, kemudian membina keluarga, kebutuhan semakin banyak, kok ketoke gaji misalnya tidak cukup, kita harus berpikir bagaimana bekerja keras. Kalau perlu jenengan perlu mengambil filosofi warung padang. Filosofi warung padang. Apa itu filosofinya? Mungkin baginya jenengan kerja satu saja, kok ternyata tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, yuk ditambah pekerjaan yang lain. Yang penting warung padang mungkin tadinya cuma cukup buka warung padang wis. Kok hasil orang cukup tambah buka warung pagi dan sore. Wis kerja warung pagi sore ora cukup, warung padang ditambah siang dan malam. Ada rumah padang siang dan malam. Betul kan? Mungkin belum cukup sudah siang malam, ditambah warung padangnya begadang, tambah tiap malam begadang, sin penting begadangnya sin hasil. Ini benar kata pengaji Rumah Irama, begadang jangan begadang. Tapi memang perlunya kalau ada artinya silakan begadang. Misalnya apa begadang yang ada artinya, begadang yang ada perlunya. Ya ketika kita dinas dalam. Ketika kita ada tugas khusus, itu ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kerja keras inilah yang akan dilihat, yang akan dinilai oleh saudara-saudara kita, oleh atasan kita, oleh teman seiring kita. Sehingga kalau kita sudah menemukan partner yang baik, terkadang untuk meninggalkan suatu komunitas berat. Luar biasa, tadi kita melihat urian air mata yang begitu deras dari ibu kita, menggambarkan betapa hubungan selama ini sudah sangat baik. Kalau mungkin tidak ada hubungan emosional yang sangat baik, mungkin bahasa Inggrisnya luweh alah kalau mau pindah wes. Mau sama halnya dengan yang mas karpu kono lungo. Tapi karena hubungan emosional yang baik menghadirkan kedekatan luar biasa sehingga kita saling ada keterikatan. Kemudian yang kedua, di samping kita bekerja keras adalah semakin banyaknya tugas tanggung jawab, apalagi di zaman IT yang begitu luar biasa, kita tidak cukup hanya mampu bekerja keras, tetapi bagaimana kita bisa memikirkan, menyelesaikan pekerjaan dengan cerdas. Ada banyak pekerjaan di zaman sekarang, dengan kecerdasan kita ditambah dengan alat IT yang ada, mungkin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan di rumah. Ada surat menyurat misalnya, kebetulan kasih tugas di rumah, udah kirimkan lewat HP, dikoreksi lewat HP, ACC lewat HP, sini kantor tinggal print jadi. Itu namanya bekerja cerdas. Kalau itu tidak diselesaikan dengan tidak cerdas, waktu kita, visi kita habis. Udah print surat masih lembar koreksi, dibawa ke kasih turun misalnya, koreksi naik lagi, diperbaiki lagi, naik lagi, habis waktu, habis tenaga dan lain sebagainya. Maka kita memikirkan perlu bagaimana ke depan, bukan saja bekerja keras, tetapi juga kita harus bekerja dengan cerdas. Dan yang ketiga, perlu kita tidak sekedar bekerja keras, perlu kita tidak sekedar bekerja cerdas, tetapi apalah artinya pekerjaan yang kita lakukan kalau hanya menghasilkan dunia. Padahal kita hidup ini tidak hanya di dunia, padahal kita hidup ini adalah juga di akhirat.
Bahkan kehidupan yang kekal yang abadi adalah kehidupan kita di akhirat kelak. Maka apapun yang kita kerjakan mestinya dipikirkan bukan sekedar kerja keras, bukan sekedar kerja cerdas, tetapi bagaimana kita bekerja menjadi ibadah. Piye syaratnya bekerja menjadi ibadah? Ya, yang ketiga inilah kita harus bekerja dengan ikhlas. Nyun sewu ibu-ibu yang disibukkan dengan webinar misalnya, kalau sudah ada perintah mau tidak mau harus ikut. Kalau dongkol, kalau tidak terima ya tetap melaksanakan, orang itu pahala. Tetapi kalau ikhlas, ya tambah pengetahuan, ya itu pahala. Demikian juga dengan 4 sekawan. 4 sekawan itu yang harus bekerja sana, bekerja kini dan lain sebagainya. Masih mending itu udara dalam 4 sekawan. Kemudian perbatasan lapangan bawah dengan parade yang tebing itu sektor sengketa. Di sini sektor sengketa. Wah itu Aceh, wah itu Bintan. Oh, enggak Aceh, itu Bintan, namanya sektor sengketa. Kalau kita bekerja tidak dengan ikhlas, maka hanya mendapatkan dunia. Dan kalau tidak ikhlas, bukan hanya tidak mendapatkan pahala, bisa mendatangkan sumber penyakit. Karena survei membuktikan beberapa sumber penyakit itu justru muncul dari dalam diri kita sendiri. Maka untuk mencapai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas tadi perlu suasana Idul Kurban. Apa itu suasana Idul Kurban? Berkorban. Maka berkorban itu yang terpenting bukan sekedar menyembelih kambing, bukan sekedar menyembelih sapi, tetapi kita menyembelih ego, kepentingan pribadi kita masing-masing untuk kepentingan satuan, untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau masing-masing mementingkan kepentingan pribadi, mungkin pikir kayak orang pikir dari ini, so aku dulu ini ngantar istri ke kampung, kamu nanti nggak bisa, sudah janjian jalan-jalan. Maka harus ada yang menyembelih ego kita masing-masing agar tercapai tujuan yang lebih besar. Inilah makna korban sebenarnya yang mestinya kita resapi dalam suasana itu. Bagaimana Ibrahim alaihissalam yang mencontohkan kepada kita, beliau bisa menjadi imaman linnas, menjadi pemimpin bagi manusia. Itu bukan sekedar kerja pribadi beliau, tetapi ada beberapa pribadi-pribadi yang rela mengorbankan kepentingan pribadi. Dalam sejarahnya dikisahkan Ibrahim alaihissalam yang sudah sepuh, konon dalam riwayat, dalam sejarah dikisahkan Ibrahim alaihissalam itu sunatnya usia berapa Pak? 80 tahun. Ada yang 80 tahun sih? Ya. Wis usianya 80 tahun sunat dewi coba. Mungkin tarik keketrok ya. Bayangan gitu. Luar biasa. Nah, Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan tugas risalah sebagai kenabian, usianya yang sudah semakin senja, belum memiliki regenerasi untuk meneruskan dakwahnya. Nunsewu ini kita cerita sejarah. Istrinya menyadari, yaitu Siti Sarah, betapa perlu sosok pendamping lain agar bisa hadir keturunan Ibrahim untuk meneruskan dakwahnya. Istri mana yang rela dimadu, Bu? Ada Bu kira-kira? Tidak ada. Mungkin madu enak nih, madu manis betul. Tapi di madu orang enak. Ini betul Bu. Madu itu manis, tapi di madu itu pahit. Tetapi demi kepentingan dakwah yang luar biasa, istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Sarah justru sebagai inisiator yang menyarankan suaminya agar menikah lagi. Ibu Puspodan ada? Yang menyarankan suaminya, Mas nikah meneh gitu. Raono luar biasa. Itu kalau nggak belajar dari latar belakang kepribadian yang rela mengorbankan hatinya, rela mengorbankan perasaannya, nggak bisa. Tetapi Allah ingin menguji keluarga Ibrahim alaihissalam. Ternyata ketika Ibrahim alaihissalam sudah diizinkan menikah lagi, walhasil dalam cerita kemudian Siti Sarah pun kemudian punya putra. Setelah Ismail lahir dari istri yang kedua bernama Hajar, beberapa tahun kemudian Sarah pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ishak. Tetapi yang ingin digambarkan adalah bagaimana seorang istri
yang mengorbankan seluruh jiwa raganya demi suaminya. Sama halnya dengan ibu-ibu Persib, filosofinya adalah sebagai pendamping suami. Luar biasa. Ibu Persib sebagai pendamping suami, maka apapun yang menjadi tugas, apapun yang menjadi tanggung jawab suami, mestinya didukung oleh ibu dengan sepenuh hati. Malah jangan dimentahkan, malah pakai kerja siang malam, kalau aku sudah luar, dengan kerja siang malam itu kerja kasih tuh, misalnya dimentahkan, malah dari orasi itu. Ibu yang luar biasa, bila sudah laksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati, ikhlaskan, maka mudah-mudahan itu menjadi sumber pahala bagi bapak. Luar biasa, bapak yang malam-malam pergi melakukan tugas dengan semangat yang luar biasa. Digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada keluarga yang kedua Siti Hajar, ketika baru melahirkan, kemudian berpindah tugas dari Babilonia, berpindah tugas ke Makkatul Mukarramah, dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Mekah. Berpindah tugas, kita doakan kampus kita segera berpindah tugas ke tempat yang satu klik lebih tinggi. Amin Allahumma amin. Juga senior-senior kita mudah-mudahan pensiunnya dapat rekor. Amin Allahumma amin. Pindah tugas itu biasa. Anda pindah tugas ke sana, tadi disampaikan tour of duty, tour of area. Ketika Nabi Ibrahim salah berpindah tugas dari Babilonia menuju Bakkah, itu suatu tempat yang sunyi, nggak ada kehidupan. Selain kehidupan, Nabi Ibrahim bersama istrinya bernama Hajar dengan anak yang baru dilahirkan. Nang kono ora ono soto, ora ono bakso, ora ono warteg, ora ono padang, ora ono sate. Belum ada kehidupan. Tetapi istri yang luar biasa ini, subhanallah, ketika suaminya baru nganter dirinya, ternyata Allah memberikan sprint baru nyampe ke tempat, ternyata belum dilaksanakan, sprintnya sudah berganti, ada banyak. Pak Sigman misalnya baru dapat sprint, apa tadi jabatannya? Dapat, belum diduduki, belum serah terima, sudah dapat sprint lagi. Ya itulah kehidupan. Digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, baru mengantar istri dan anaknya yang baru lahir di Mekah yang namanya Bakkah, mendapat sprint berpindah tugas ke Palestina, ditinggalkan istrinya. Tetapi istri yang dalam keadaan lemah, nyusewu, karena tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart, tidak ada warung, tidak ada pasar, dia ditinggalkan dengan penuh ikhlas, bahkan mendorong suaminya, wahai suamiku, kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan pergi ke Palestina, saya siap ditinggal sendiri di kota ini. Nah, ibu-ibu yang mendorong suaminya mestinya ketika suaminya tugas kemanapun, pergi kemanapun, didorong dengan semangat teriring doa. Silakan ayah pergi dengan kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas. Kami di rumah akan selalu memilih dengan doa. Maka pengorbanan Siti Hajar yang luar biasa berbuah hasil juga yang luar biasa. Bahkan ketika Ibrahim alaihissalam suatu ketika diizinkan oleh Allah untuk kembali di tengah-tengah keluarga, menengok Siti Hajar dan putranya yang bernama Ismail, kira-kira nek jenengan tugas luar kota bertahun-tahun tidak ketemu dengan keluarga, kangen nopo mboten? Ngeluhnya ngeluh kangen luar biasa, bukan paramek kira. Bukan paramek, tapi ngeluh program. Itu luar biasa. Tetapi di saat kebahagiaan berkumpul dengan keluarga, laki-laki keluarga Ibrahim harus belajar berkorban lebih daripada biasanya. Apa? Di tengah kebahagiaan kumpul dengan anak, kumpul dengan istri, kumpul dengan suami, datang perintah dari Allah agar mengorbankan putranya. Kira-kira nek koyo awake dhewe kepiye. Tapi nyuwun sewu, khusus
perintah mengorbankan anak ini berlaku bagi anbiya wal mursalin. Ra ono mengko nang omah aku ngimpi katanya aku kudu mateni kowe. Bola enggak ada. Mulai wah aku dapat bisikan katanya anu dapat wahyu. Oh itu bisikan ben bojo meneh yo ya. Tidak ada. Mimpi yang menjadi wahyu hanya para anbiya wal mursalin. Kalau mimpi kita ya sebagian besar bunga tidur, kecuali mungkin sebelum tidur itu sholat malam, kemudian di tengah-tengah sholat ngantuk tertidur sebentar, kok mimpi, mungkin itu namanya irsyad. Mungkin itu namanya petunjuk, mungkin itu namanya bimbingan, tetap bukan wahyu. Oleh karena itu, untuk satuan kita agar bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik-baik, maka memang masing-masing individu harus rela mengorbankan kepentingan individunya untuk kepentingan satuannya. Demikian juga dengan kepentingan yang lebih besar. Kalaulah mungkin Puskodal punya hajat, tapi ternyata Kodam punya hajat, mana yang dikorbankan? Tentu Puskodal. Panglima atau Kodam punya hajat, ternyata Kasat punya hajat. Kita mengorbankan kepentingan Kodam demi kepentingan yang lebih besar. Selama ada keikhlasan bagi kita untuk mengorbankan sedikit saja kepentingan individu kita, insya Allah maka semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan keluarga besar Puskodal selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan juga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas pokok maupun tugas-tugas tambahan, dan kita bisa dipertemukan kembali dalam silaturahmi yang menggembirakan. Al-Fatihah.